warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di pelajaran kimia bab kedua. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar pelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja anak-anak, kita akan bahas tentang termokimia. Sebelum kita membahas termokimia, tapi sebelumnya kita akan kaitkan dulu termokimia ini ada nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, termokimia itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, di mana pada saat peristiwa memanaskan air itu terjadinya peristiwa termokimia. Bagaimana maksudnya Pak? Maksudnya gini, jadi pada saat kita memanaskan air tersebut akan menjadi uap air. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya dua hal, apakah penyerapan kalor atau pelepasan kalor. Silahkan dicari sendiri. Nah, untuk lebih paham, Bapak bantu apa sih itu penyerapan kalor, apa itu pelepasan kalor, dan apa itu termokimia. Nah, langsung saja. Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sedangkan sistem itu adalah istilah dari termokimia. Pertama sistem, kedua lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Jadi terjadinya pusat perhatian itu di sistem. Karena di sistem ini nanti akan ada reaksi-reaksi dan akan mempengaruhi perubahan energi. Nah, nanti di sistem akan lebih banyak kita mempelajari tentang perubahan energi. Selanjutnya di sistem, sudah sistem, nanti akan ada lingkungan. Lingkungan, hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Contohnya, di sini ada gelas kimia. Di mana di dalam gelas kimia ini nanti akan ada NaOH plus HCl, natrium hidroksida plus HCl. Nah, kemudian nanti di dalam ini akan terjadi reaksi-reaksi karena tercampur dua reaksi tersebut. Maka kita sebutlah sistem ini adalah NaOH dan HCl. Karena kenapa? Karena ini adalah pusat perhatian dan akan terjadinya reaksi-reaksi. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini adalah hal pendukung atau yang hal luar yang dapat mempengaruhi, yang dapat membatasi lingkungan atau yang dapat membatasi sistem, maksud saya tadi. Nah, maka kita sebutlah tabung reaksi, suhu, dan tekanan udara. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistem terbuka, kedua tertutup, ketiga terisolasi. Sistem terbuka itu contohnya pada tabung reaksi yang terbuka atau pada gelas kimia yang terbuka. Di mana sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat bahkan juga materi ke lingkungan dan dari sistem ke lingkungan. Contohnya ada magnesium, ada reaksi di sini contoh reaksi magnesium plus 2 HCl akan menghasilkan magnesium klorida plus hidrogen yang membentuk gas. Ketika kita bicara tentang tabung reaksi yang terbuka, maka gas tersebut akan keluar atau menguap, istilahnya tuh. Nah, perpindahan tersebut itu dari sistem yang ada reaksi tadi, kemudian ke lingkungan. Selanjutnya, ketika kita pegang akan terasa panas tabung reaksi karena adanya peningkatan suhu. Selanjutnya sistem tertutup, yaitu sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Contoh dari sistem tertutup ini pada tabung reaksi yang tertutup. Apabila kita lihat gas tersebut atau sistem dari contoh ini, kita contohkan di sini, H2 atau hidrogen tersebut tidak akan keluar atau tidak akan melepaskan di sistem tertutup karena sudah ditutup. Akan tetapi ketika kita pegang akan tetap terasa panas hal ini karena adanya perpindahan kalor pada sistem tertutup.
Selanjutnya sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya apa, Pak? Contohnya kita ketahui itu pada saat kita memegang termos. Setiap air yang diisikan ke dalam termos atau air panas akan tetap terjaga. Kenapa? Jawabannya karena sistem pada termos itu termasuk sistem terisolasi. Jadi ketika kita pegang itu tidak akan panas. Ketika kita lihat gas hidrogennya atau contohnya, ketika hidrogennya tersebut masuk ke dalam termos, maka tidak akan menguap. Tidak akan keluar karena sudah tertutup dan dipegang juga tidak akan panas. Itulah ketiga sistem yang ada di termokimia atau interaksinya dengan lingkungan. Entalpi yaitu energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi tidak dapat diukur. Jadi suatu sistem entalpi ini suatu sistem yang tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi atau kita lambangkan dengan delta H. Perubahan entalpi atau delta H menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi. Contoh dari entalpi sendiri yang dapat diukur, A ditambah B menghasilkan C ditambah D. A ditambah B namanya reaksi atau reaktan, C ditambah D hasil reaksi atau kita sebut dengan produk. Delta H sama dengan H hasil reaksi dikurang H reaksi. Itu untuk entalpi. Selanjutnya itu reaksi eksoterom. Reaksi eksoterom yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kalor itu dilepas ke lingkungan. Contoh reaksi eksoterom. Yang pertama itu pelarutan kapur ke dalam air, maksud saya. Kemudian pembakaran bensin, ledakan bom, pembakaran kembang api, pembakaran kayu. Itu adalah contoh dari reaksi eksoterom, di mana contoh tersebut adalah contoh kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Contoh penulisan dari reaksi eksoterom sendiri adalah sebagai berikut. Kita contohkan misalnya 3H2 ditambah N2 akan menghasilkan 2NH3, di mana delta H ini bernilai negatif 92 kJ. Artinya dari reaksi ini atau dari reaksi eksoterom ini itu terjadinya pelepasan kalor karena delta H-nya atau perubahan entalpinya bernilai minus 92 kJ. Sedangkan reaksi endoterum itu reaksi yang menyerap kalor. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya itu pelarutan urea di air. Ketika kita melarutkan urea di dalam air, maka akan terjadi air tersebut akan menjadi dingin. Hal tersebut dikarenakan reaksi tersebut menyerap kalor. Kemudian contoh berikutnya lagi fotosintesis. Fotosintesis menyerap kalor yang ada di lingkungan. Contohnya apa? Contohnya cahaya matahari. Jadi reaksi endoterum sendiri ditulis sebagai berikut. Misal 2NH3 diuraikan menjadi 3H2 plus N2. Kalau tadi menghasilkan amonia, di sini amonia diuraikan menjadi 3H2 plus N2, di mana delta H atau perubahan entalpi atau perubahan reaksinya menghasilkan positif 92 kJ. Berikut ini kita akan bahas mengenai perubahan di entalpi. Perubahan entalpi yang pertama itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta HF.
yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Jadi yang dimasukkan 1 mol zat kita contohkan di sini, K ditambah setengah Cl kuadrat tambah 3/2 O2 akan diperoleh KClO3. Nah, di depan koefisien K ini memiliki 1 koefisien, sehingga hasil dari K ini selalu, maksudnya hasil dari pembentukan standar ini akan selalu menghasilkan 1 mol. Ini dinamakan 1 mol karena di depannya tidak ada angka. Jadi koefisien ini selalu 1. Sedangkan yang lain di sebelah sini itu terserah mau 3/2, 1/2. Kalau syarat hasil dari perubahan entalpi pembentukan standar itu harus 1 mol. Perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya H2O menghasilkan atau penguraian dari H2O, H2 ditambah setengah O2. Nah, dari sini kita lihat 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Jadi 1 mol zatnya itu adalah H2O. Oke, yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran atau dilambangkan dengan delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran mol zat pada keadaan standar. Contohnya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, sehingga di sini CH4 ini akan dibakar, maksudnya CH4 akan dibakar dengan gas oksigen. Kemudian hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan karbon dioksida plus uap air. Baiklah, berikut ini akan langsung saja kita jelaskan keempat perubahan entalpi netralisasi, tambahnya delta Hn, yaitu perubahan yang terjadi pada pembentukan 1 mol air dari reaksi asam basa. Jadi ada asam, ada basa. Contohnya natrium hidroksida, yaitu basa, direaksikan dengan HCl. HCl ini asam klorida, yaitu asam sifatnya, akan menghasilkan NaCl, natrium klorida plus hidrogen dioksida atau air. Berikutnya perubahan entalpi pelarutan dengan lambang atau dengan simbol delta H solution, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya NaCl atau garam atau natrium klorida dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ion positif itu adalah Na plus Cl ion negatif. Itulah perubahan entalpi. Berikut ini contoh soal dari termokimia. Contoh soal yang pertama, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Yang A, delta Hf, dan yang B, delta Hf. Berarti yang ditanyakan itu sama, pembentukan entalpi atau perubahan entalpi standar. Di mana yang bagian A, NH4Cl sama dengan besarannya minus 314,4 kJ per mol. Sedangkan yang B, delta Hf, H2O, hidrogen dioksida sama dengan minus 240 kJ per mol. Nah, yang perlu kita ketahui, di sini kita disuruh atau diperintahkan untuk mengubah perubahan entalpinya atau mereaksikan dari NH4Cl kemudian H2O juga. Akan tetapi besarnya akan tetap. Catatan, ada 7 molekul diatomik. Arti dari diatomik itu di 2, atom itu nomor atom. Maka nomor atom berikut ini selalu diiringi dengan angka 2, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, klorida, bromin, dan iodin. Nah, ke-7 molekul ini atau ke-7 atom ini selalu diikuti dengan angka 2. Kita tambahkan dengan angka 2 untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, langsung saja kita selesaikan soal nomor 1. Solusinya ya.
Jadi kita cari jawabannya. Soal nomor 1 bagian A. Di bagian A kita lihat delta HF pembentukan NH4Cl. NH4Cl terdiri dari N, H dengan Cl sama dengan. Nah, di ujung sama dengan ini kita tulislah NH4Cl. Lalu besarannya kemana Pak? Besarannya kita letakkan di ujung minus 304 ke 14 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Kemudian lalu berikutnya kita kasih tanda tambah, simbol tambah. Nah, di N ini kita lihat di sini N-nya bernilai 1, sedangkan di sini N-nya bernilai 1 juga. Di sini hanya bernilai 4. Oh iya, N di sini harus ditambahkan 2 tadi karena dia termasuk molekul diatomik di sini. N2 hanya termasuk juga karena H2, Cl-nya juga termasuk Cl2. Maka di sini 2, di sini nilainya 1. Untuk menjadi 1, maka 2 kali berapa ini menjadi 1? Maka 2 dikalikan dengan setengah. 2 dikali setengah itu hasilnya 1. Sedangkan hidrogen ini nilainya 2 karena dia termasuk molekul diatomik. Untuk penjelasan seperti ini, kita lihat di sini H di sini ada 4. 2 kali berapa menjadi 4? 2 dikali 2, maka ditulislah di sini 2H2. Berikutnya di Cl di sini nilainya 2, sedangkan di sini 1. Untuk menjadi 1, 2 dikali berapa menjadi 1, maka dikalikan dengan setengah. Di sini tidak apa-apa untuk diubah menjadi pecahan, akan tetapi kalau di molekulnya bagian molekul ini tidak boleh diubah. Tetap koefisiennya 1 di depan NH4Cl. Artinya ini memiliki 1 mol terdiri dari setengah N2 plus 2H2 plus setengah Cl2. Dengan memiliki besaran minus 314 kJ per mol. Oke, untuk yang B, saya rasa paham bagian A. Yang B itu H2O. H2O terdiri dari H dengan O. Karena H termasuk diatomik, maka kita tambahkan 2. O juga termasuk diatomik, maka kita tambahkan 2. Sama dengan H2O. H2O memiliki besaran minus 240 kJ per mol. Nah, untuk seperti ini tinggal kita masukkan H2 ini tetap dengan H2 karena 2 kali berapa menjadi 2, maka 1 tidak usah ditulis, cukuplah H2 saja. Kemudian O2, di sini O-nya tidak ada koefisien, melainkan koefisiennya itu 1. Maka 2 kali berapa menjadi 1? 2 dikali setengah. Jadi setengah dikali 2 itu hasilnya 1. H2 plus setengah O2 sama dengan H2O sama dengan minus 240 kJ per mol. Demikianlah pembahasan soal di nomor 1 bagian A dan bagian B. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 bagian A. Bagian A, pada penguraian gas amonia, gas hidrogen dan gas nitrogen memerlukan kalor 46 kJ setiap mol amonia. Maka hal yang dilakukan kita seperti ini, kita ambil di sini penguraian gas amonia. Amonia memiliki molekul NH3. Jadi amonia itu NH3, molekulnya diuraikan menjadi N plus H. N ini termasuk diatomik enggak? Termasuk, karena N ini ditambahkan 2. H juga termasuk H2. Sama dengan berapa? Sama dengan di sini 46 kJ, maka kita tambahkan 46 kJ per mol. Maka koefisiennya tetap 1 mol. Sedangkan di sini kita lihat N-nya ada 2, sedangkan di sini N-nya 1. Maka kita tambah 2 kali berapa ini 1? Kita tambah dikalikan setengah. Sedangkan H2 ke H3, 2 kali berapa ini menjadikan 3? Maka kita tambah berapa? 3 per 2. 2 kali 3, 6 dibagi 2, 3. Maka dapatlah NH3 diuraikan menjadi setengah N2 ditambah 3 per 2 H2 sama dengan 46 kJ per mol. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Langsung saja kita selesaikan di soal nomor 2. Delta HD itu merupakan pembentukan entalpi penguraian standar. Silakan dilihat di menit keberapa itu setelah Bapak jelaskan. Maka penguraian dari CaCO3 ditanyakan berapa di sini?
sedangkan besarnya minus 1,207 kJ per mol. Langsung saja ke solusinya ya. Kita ingat bahwasannya ada 7 molekul diatomik. Maka Ca kita uraikan CaCO3. Maka diuraikan menjadi Ca plus C plus O sama dengan minus 1,207 kJ per mol. Nah, berikutnya langkah selanjutnya kita samakan Ca sama Ca di sini. Ca sebelah kiri dengan Ca sebelah kanan itu memiliki koefisien yang sama, tidak usah lagi dirubah. Sedangkan C memiliki koefisien 1, di sini juga 1, tidak usah diubah. Sedangkan O2 ini termasuk molekul diatomik. Silakan lihat di video sebelumnya. O2 2 kali berapa untuk menjadikan 3? 2 kali berapa ingin menjadikan 3? 2 kali 3 per 2. 2 dikali 3 6, 6 dibagi 2 jadi 3. Sama dengan minus 1,207 kJ per mol. Itulah contoh soal baik itu pembentukan entalpi standar dan penguraian entalpi standar. Demikianlah pembahasan soal di bab 2 termokimia. Semoga dapat dimengerti. Nanti video selanjutnya kita akan sambung di hukum Hess. Bapak akhiri dengan melafazkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir wa kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.